kita coba bagaimana kita membuat daerah kritis tadi. Kalau kita punya uji dua sisi, maka kita punya bentuk seperti ini. Nah, karena kita punya dua sisi, maka alfa tadi kita bagi dua. Di sini alfa per 2, sebelah kiri juga alfa per 2. Kalau tadi alfa kita adalah 0,05, jadi kalau kita punya 0,05 dibagi 2, kita akan punya 0,025. Nah, nilai kritis di sini berarti kan saya punya, kalau kita pakai tabel normal mungkin Bu Feti sudah memberikan, berarti di sini adalah 1,96, sedangkan sebelah kirinya negatif, berarti apa? Min 1,96. Ini diambil dari tabel. Saudara udah pernah kan membaca tabel normalnya? Harusnya sudah, karena kalau saya lihat di keterangan sebelumnya itu sudah diberikan teori peluang. Bagaimana cara kita menentukan nilai tabel tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan daerah kritis. Nah, kemudian kalau kita lihat dari output yang muncul dari SPSS, nah di sini kita punya nilai Z ujinya itu adalah min 1,261. Jadi langkah yang ketiga, kita itu punya yang namanya statistik uji. Dari statistik uji, kita peroleh bahwa nilai Z-nya itu atau Z hitung adalah min 1,261. Nah, kalau nilai tadi kita masukkan dalam gambar, ini kan kalau di sini berarti saya punya titik 0, min 1,2 berarti dia di sini, di sebelah kirinya, di antaranya berarti min 1,261, dia di sini. Nah, karena dia masuk daerah yang tidak diarsir, maka ini kan H0 diterima kalau di sini. Sedangkan kalau yang di sini H0 ditolak. Di sini juga H0 ditolak. Nah, karena dia masuk di daerah yang tidak diarsir di antara tadi, maka kita mengatakan bahwa kesimpulan kita itu, saya tuliskan yang D, kesimpulannya, karena nilai Z min 1,261 ada di antara min 1,96 dan 1,96, maka H0 diterima. Nah, karena H0 diterima, berarti H0 yang benar. Kita lihat bentuk hipotesis kita. H0 diterima, berarti apa? Perlakuan sebelum dan sesudah itu bernilai sama. Gitu loh. Nah, ini artinya H0 yang benar. Berarti perlakuan sebelum dan sesudah itu masih sama. Artinya kalau misalkan itu suatu pelatihan, kalau pre dan postnya itu sama, berarti apa? Yang nggak ngaruh gitu loh. Pelatihan tadi nggak ngaruh, nggak ngefek ke peserta. Nah, itu yang bisa kita ambil kesimpulannya seperti itu. Bentar nih, saya simpan dulu biar nggak hilang. Export image.
Misalkan saya katakan will John. Itu untuk uji kita. Jadi besok saudara bisa melakukan uji ini dengan menggunakan SPSS. Nah, bagaimana kalau cara manualnya? Nah, ini kalau Wilcoxon, cara manualnya itu sangat panjang. Makanya saya pertama kali tadi langsung menggunakan SPSS. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, sedikit saya masuk cara manualnya. Nah, saya cari dulu filenya di mana ya. Ini cara manualnya saya bukakan. Ini sebentar kok agak lambat laptop saya. Tuh. Sebentar saya bukakan cara manual. Mana ya? 1,556. Oh, nanti saya ini sebentar saya filenya lupa untuk cara manualnya. Nanti saya kirimkan aja. Mungkin teman-teman sudah banyak di sini. Saya akan memberikan sedikit kisi-kisi untuk ujian kita. Sebenarnya yang akan saya gunakan itu adalah satu soal yang kemarin sudah saya berikan dengan penandaan untuk uji McNemar. Mohon maaf saya belum share ya. Bentar saya share dulu. Recording saya tutup. Masuk Windows. Nah, sudah muncul ya. Mungkin nanti soalnya sedikit akan saya ubah. Nah, kalau kita coba saya besarkan ya. Kalimat yang pertama. Seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh mengkonsumsi banyak sayur dan buah
dengan berat badan di suatu desa. Ingin mengatakan pengaruh. Berarti apa yang kita lakukan di situ? Bahwa nanti sebelum dan sesudah tadi pasti akan berbeda, gitu kan? Itu yang kita sebut dengan nama pengaruh tadi. Sehingga kita nanti bisa mendefinisikan bahwa bentuk H0, H1-nya tadi, H0-nya berarti apa? Bahwa diet tadi sayur tadi, buah sayur itu tidak berpengaruh untuk menurunkan berat badan. Kemudian H1-nya lawan dari 0. Berarti kita mengatakan bahwa diet konsumsi banyak sayur tadi bisa menurunkan berat badan. Atau mungkin di sini kan yang kita tuliskan adalah indeks tadi kan, indeks IMT-nya gitu. Sama dengan tadi pada saat kita definisikan hipotesis 0 tadi. Nah, kemudian nanti dalam soal diketahui misalkan alfanya adalah 0,05. Jadi yang akan saudara kerjakan yang pertama itu yang A berarti nanti susunlah hipotesisnya. Nanti kita akan menyusun hipotesisnya. Yang kedua, ini kita masih di uji McNemar. Nanti Wilcoxon juga begitu. Yang kedua, berarti kita akan menentukan daerah kritisnya. Tapi yang seperti yang sudah kita buat di coret-coret. Nanti coret-coretannya saya kirimkan lagi. Kemudian yang ketiga, setelah dengan daerah kritis, kita tentukan statistik ujinya. Lalu yang ketiga adalah, keempat adalah kesimpulannya. Jadi satu soal nanti akan kita breakdown menjadi 4 komponen tadi. Nah, ini soal ujian kita tadi kan, ini sama persis dengan yang kemarin kita lakukan untuk uji McNemar, berarti kita pengkodoan. Kalau ini kita kerjakan dengan metode Wilcoxon, kita tidak butuh ada informasi tadi. Angka 23 kurang ini berarti 1, lebih dari ini kita jadikan 2 gitu kan. Kalau kemarin kan berarti kita punya pengkodoan seperti itu untuk uji McNemar. Ini soal kita yang pertama adalah tentang uji McNemar. Saya simpan dulu. Karena materi kita sudah banyak, kita punya ada uji McNemar, kemudian ada uji Mann-Whitney gitu kan. Maka nanti kita juga punya soal untuk uji Mann-Whitney. Bedanya apa? Kalau Mann-Whitney itu adalah dari kelompok sampel yang bebas, independen, sedangkan kalau McNemar dia dari kelompok sampel yang saling berhubungan. Nanti soal yang kedua saya akan gunakan uji Mann-Whitney. Untuk kisi-kisinya saya ambilkan dulu. Mohon maaf sebentar. Saya buka soal untuk uji Mann-Whitney. Kemarin Mann-Whitney itu apa? Kita beri tanda gitu kan. Kita urutkan, kemudian kita cari nilai dari kecil sampai ke besar, kemudian kita buat suatu peringkat. Itu yang kita sebut dengan nama uji Mann-Whitney.
Misalkan saya edit aja nih soalnya nih sebentar. Pelatihan. Begini, ini saya copy, kemudian soalnya ini kan tadi uji McNemar ya, kita coba yang kedua. Kita soalnya cukup 2 tapi kita breakdown aja, berarti uji tadi sudah McNemar, satunya lagi main Whitney. Sebentar nih kalau jadi error. Uji main Whitney. Kan kalimatnya seperti ini. Test default. Jangan anak yang mahasiswa itu. Berarti kita di sini apa? Ingin melihat ada 2 kelompok mahasiswa. Dia punya bakat alami atau mungkin secara otodidak dia sudah punya. Di sini artinya antara yang alami dengan otodidak tadi itu berasal dari 2 kelompok yang berbeda. Itu yang harus saudara pahami. Kalau kita punya uji main Whitney, itu dia harus dari 2 kelompok yang berbeda. Nah, misalkan datanya seperti ini. Ini saya edit. Nanti soalnya saya edit lagi ya, biar lebih cantik gitu. Ini misalkan dia ikut pelatihan atau les gitu. Misalkan dia punya data seperti ini, kemudian kemampuan mahasiswa tadi itu ditulis secara numeris, angka. Lihat, misalkan kalau seseorang itu bisa merawat luka dengan misalkan bentuknya seperti ini, sang dosen tadi bisa menilai. Ada 15 mahasiswa yang dia amati. Mahasiswa yang pertama itu dia merawat luka dapat nilai 60 dari dosennya. Dia tidak ikut les, otodidak, belajar sendiri. Mungkin belajar dari YouTube atau mungkin dari temennya gitu. Tanpa dia ikut les. Yang kedua 75 dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil dari contoh di sini? Berarti kita akan melihat bahwa masing-masing dari siswa tadi itu akan kita lihat urutannya. Kita kelompokkan seperti yang kemarin pada saat kita sudah mengerjakan untuk yang
uji main Whitney. Berarti ada kelompok otodidak, ada kelompok les gitu. Kemudian ini kita urutkan dari kecil ke besar. Setelah itu kita pisahkan mana yang dia ranking atau peringkat otodidak, mana peringkat yang les. Baru kita tentukan nilainya. Nah, sekarang yang akan saudara kerjakan bentuknya tadi sama. Yang A berarti susunlah hipotesisnya. Ini jika digunakan tingkat kesalahan 5%. Gitu. Sekalian nanti saya buat soalnya ada 2 aja. Yang pertama adalah menyusun hipotesisnya. Yang kedua adalah kita menentukan daerah kritisnya. Kemudian kita menghitung statistik ujinya. Yang keempat, kesimpulannya. Nah, saya hanya memberikan 2 soal ini saja besok pada saat kita UTS. Saudara boleh mengerjakan untuk mencari statistik uji itu dengan SPSS ataupun dengan cara manual. Dapat dikerjakan dengan SPSS atau manual. Artinya manual boleh menggunakan kalkulator atau Excel. Nah, ini sebenarnya ujian saya itu modelnya adalah take home exam, dikerjakan di rumah atau dalam waktu tertentu baru akan dikumpulkan. Nah, karena model kita tidak seperti ini, seolah-olah nanti soalnya akan saya berikan pada saat ujian, kemudian saudara sudah punya jawabannya tadi, tinggal disalin gitu aja. Nah, kalau misalkan pekerjaan saudara tadi sudah benar, berarti nggak masalah. Gitu. Nah, ini seolah-olah bahwa kerjaan kita itu sebenarnya adalah take home exam, gitu, model ujiannya, dengan menggunakan studi kasus seperti ini. Nah, tetapi kita sudah punya bantuan, kita menggunakan uji Mann-Whitney, juga uji McNemarnya sudah saya buat seperti ini. Nah, mohon maaf untuk soal yang kedua tidak saya berikan filenya. Ini file Word-nya tidak saya berikan sekarang. Tapi saudara sudah punya gambarannya apa yang akan dikerjakan besok untuk uji Mann-Whitney. Saya hanya akan mengirimkan mungkin ini datanya saja. Saya kirimkan nanti via WA grup nggak apa-apa. Sayangnya kelas B nggak ada grupnya gitu. Nah, itu 2 soal yang besok akan saudara kerjakan pada saat jadwal ujian tengah semester kita. Kita jadwalnya kapan ya, Mas ya? Dari apa ya? Bentar Pak, dilihat dulu. Oke, dilihat dulu boleh. Oke, saya hari Selasa, Pak. Hari Selasa, oh berarti pas ya kalau misalkan ini datanya saya berikan sekarang, ini untuk tadi uji Mann-Whitney. Sudah saya kirimkan untuk kelas B lewat Mbak Yuni. 5B itu ada 2 orang dan Mas Andri. Uji Mann-Whitney. Kita berikan datanya dulu. Nanti silakan saudara kerjakan. Kemudian untuk kelas A, 5A,
karena kita punya grup, saya langsung kirimkan via grupnya saja. Kemudian untuk 5C ada grupnya juga, saya kirimkan sini. Kemudian coretan kita tadi untuk menyusun hipotesis, tadi saya simpan di mana ya? Oke, di download. Ini sekalian saya kirimkan juga foto video download tadi Wilcoxon. Oke, kelas B saya kirimkan lewat Mas Andri dan Mbak Yuni. Wilcoxon. Itu tadi kan coretan kita untuk yang uji Wilcoxon. Kemudian untuk kelas 5A langsung saya masukkan di grup saja. Oke, Wilcoxon. Kemudian 5A. Oh, 5A barusan ya. Kemudian 5C. 5C. Ya, itu yang bisa saya berikan untuk kisi-kisi ujian kita. Silahkan kalau ada sesuatu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini.